Apa perbedaan kegiatan pada kedua gambar di atas? Gambar 1 adalah gambar penjual dan pembeli di pasar tradisional, sedangkan gambar 2 adalah gambar penjual dan pembeli di pasar modern. Apa itu pasar? Secara umum, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar dapat didefinisikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pasar adalah tempat berlangsungnya kegiatan jual beli dengan berbagai macam barang maupun jasa untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan dalam arti luas, pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Cara-cara terjadinya pasar, yang pertama adalah adanya penjual, lalu dilanjut dengan adanya pembeli, dan yang ketiga yaitu tersedianya barang yang diperjualbelikan, lalu yang terakhir terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Memiliki beberapa fungsi seperti contoh fungsi distribusi. Distribusi ini dimaksudkan untuk memperlancar penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Konsumen akan lebih cepat dan mudah dalam mendapatkan barang atau jasa dengan adanya distribusi ini. Lancarnya distribusi menandakan bahwa berfungsinya pasar secara baik. Fungsi yang lain adalah fungsi pembentukan harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli seperti contoh dalam melakukan proses tawar-menawar yang terjadi karena pembeli memperhitungkan kegunaan barang sedangkan penjual memperhitungkan laba yang biasanya terjadi di pasar tradisional. Fungsi yang lain adalah fungsi promosi. Promosi adalah memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar juga bisa mempromosikan hasil produksi karena biasanya barang dagangan ditaruh atau diletakkan di tempat-tempat yang terlihat oleh konsumen. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan. Pasar banyak macamnya, dan pada dasarnya, pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah macam pasar menurut wujudnya, menurut jenis barang yang diperdagangkan, menurut luas jaringan distribusi, menurut waktu penyelenggaraan, dan yang terakhir adalah menurut organisasi atau strukturnya. Macam pasar menurut wujudnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar yang dimana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Contohnya supermarket dan pasar tradisional. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan transaksi dilakukan melalui alat komunikasi. Contohnya adalah online shop. Selanjutnya adalah macam pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, pasar dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah, supermarket, dan mal. Sedangkan pasar barang produksi adalah pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya pasar tenaga kerja dan pasar modal.
Menurut luas jaringan distribusi, pasar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Pasar setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual. Contohnya adalah pasar Klewer di Solo atau pasar Beringharjo di Yogyakarta. Sedangkan pasar nasional yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah satu negara. Contohnya pasar Cengkeh di Manado, pasar kakao di Makassar, atau pasar tembakau di Sumatera. Pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Sedangkan pasar internasional yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Contohnya adalah pasar wool di Sydney dan pasar kopi di Santos, Brazil. D. Menurut waktu penyelenggaraan. 1. Pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. 2. Pasar mingguan, yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali. 3. Pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. 4. Pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Contohnya, Pekan Raya Jakarta. E. Menurut organisasi atau strukturnya. 1. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Contohnya, pasar sayur dan pasar tekstil di Tanah Abang. 2. Pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Adanya pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk tetap berada di rumah. Hal itu membuat kondisi pasar menjadi sepi pengunjung sehingga pendapatan pedagang menurun. Beberapa pasar juga sempat tutup ketika awal mewabahnya COVID-19 karena dikhawatirkan akan menjadi klaster penularan virus. Akses distribusi barang juga terganggu, dan situasi ini mengakibatkan melonjaknya harga barang yang menjadi alasan utama masalah perekonomian pada pandemi COVID-19.